Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan memberikan video tutorial Udu untuk melakukan skema Procure to Pay. Di video sebelumnya saya sudah memberi informasi bagaimana cara menginstalasi Udu SOO dan SOL. Namun pada hari ini saya berkesempatan untuk memberitahu kalian bagaimana cara menggunakan skema Procure to Pay. Jadi dari um, purchase Jadi dari skema pembelian sampai akhirnya payment bisa dilakukan pada UDU kita. Dan kita bisa assign ke beberapa fungsi seperti bagian inventory, accounting, dan purchasing. Pada tutorial kali ini saya akan menggunakan studi kasus dari PT Minang Jaya Energi. Jadi PT ini merupakan PT yang bergerak pada fermentasi bioenergi. PT ini sedang melakukan ekspansi sehingga mereka membutuhkan beberapa tools baru untuk melakukan ekspansinya. Mereka membutuhkan 20 unit sensor suhu industri yang akan digunakan di 20 titik pemantauan. Yang harga satunya 7.500.000, yang bila di total harganya sekitar 150 juta. Unit sensor suhu industri ini akan dibelanjakan di PT Solusi Energi Hijau sebagai vendor dari Minang Jaya Energi. Jadi Minang Jaya Energi membeli ke PT Solusi Energi Hijau 20 unit sensor suhu industri seperti itu. Skemanya, saat barang dikirim, tim gudang akan melakukan pemeriksaan fisik dan mencatat penerimaan barang secara penuh dalam satu kali pengiriman. Setelah barang diterima, invoice akan diverifikasi dan dicocokkan dengan purchase order dan dokumen penerimaan. Pembayaran akan dilakukan secara penuh melalui transfer bank dalam satu kali pembayaran. Untuk skenario ini akan digunakan 3 akun berbeda, jadi ntar setiap akunnya akan memiliki dashboardnya masing-masing sesuai fungsinya. Seperti Pak Jeff Bezos di bagian finance, dan Pak Elon Musk di bagian purchasing, dan Pak Asmuni di bagian inventory. Saya akan kasih laut, uh, saya akan kasih lihat bagaimana flow-nya satu persatu. Ini procure to pay-nya, request for quotation, purchase order, inventory receiving, bill, dan dilakukan payment pada akhirnya. Ya, pertama kalian akan dihadapkan oleh bagian awal di bagian apps-nya si Udu. Habis itu kalian ke bagian setting untuk melakukan setting developer dulu. Jadi kalau kalian ingin assign tugas, kalian harus merubahnya menjadi ke developer settings dulu. Tinggal dipencet aja. Kalau di bagian saya udah aktifkan. Jadi kalau kalian belum, tinggal dicentang aja. Kalian activate. Selanjutnya kita ke bagian users and companies untuk ngecek fungsi-fungsinya. Ya, di sini saya ada Pak Asmuni di bagian warehouse, Pak Elon Musk di purchasing, dan Pak Jeff Bezos di bagian finance. Ini kalian tinggal pencet new di pojok kiri atas untuk bikin user baru. Tapi ini saya akan breakdown masing-masing setiap usernya bagaimana fungsinya ya. Oke, kita buka dulu dari si Pak Asmuni ya. Nah, di Pak Asmuni kita bisa lihat untuk settingnya seperti apa. Nah, untuk Pak Asmuni ada email address-nya, kalian masukin email address company kalian. Setelah itu, untuk bagian inventory, itu bagiannya administrator. Semuanya dikosongin kecuali inventory-nya kalian pilih administrator. Dan untuk bagian purchasing, semuanya dikosongin kecuali bagian inventory-nya dan purchase-nya itu kalian pilih administrator. Sehingga ntar fungsinya berbeda saat kalian buka dashboard-nya. Begitu juga untuk bagian finance, semuanya dikosongin, jadi kalian tinggal pilih kolom kosong, terus di bagian accounting ya kalian pilih invoicing-nya administrator, dan banknya itu validate bank account. Gitu. Kalau sudah, saya akan memberi lihat bagaimana dashboard dari setiap fungsinya masing-masing ya. Sekarang kita lihat dulu dashboard dari bagian invoicing ya. Ini di bagian Pak Jeff Bezos di bagian finance. Kemudian dia akan yang bagian menerima invoice. Di bagian Pak Elon Musk purchasing. Selanjutnya di bagian Pak Asmuni ini ada inventory. Oke, langsung aja kita request for quotation ya. Kita langsung mulai aja nih. Jadi bagian purchasing akan melakukan request pembelanjaan kepada vendor solusi
hijau tadi ya. Dari PT Solusi Hijau ini, kan tadi kita pengen beli 20 unit sensor suhu industri. Untuk arrivalnya, karena ini simulasi, saya pilih pada tanggal 14. Selanjutnya, kita masukin detail produknya. Ya, detail produknya itu adalah sensor suhu industri. Sudah saya input sebelumnya. Kuantitinya sebanyak 20, dan ntar akan ditotal dari harga quantity dan harga persatuannya. Kita taruh 7.500.000 rupiah. Untuk teksnya nggak apa-apa, ini kita kosongin dulu aja. Jadi totalnya 150 juta ya. Selanjutnya, setelah kita melakukan quotation, ya request for quotation-nya sudah jadi, terus kita send message ke PT Solusi Hijau ngabarin, kita mau ini nih, mau belanja, tuh dikirim tuh. Udah dikirim, terus quotation-nya udah dikirim. Setelah itu PT Solusi Hijaunya ngabarin, barangnya udah ada nih. Nah, jadi kita langsung belanja. Kita udah dapat quotation, tinggal di accept aja. Ya. Selanjutnya, di bagian inventory, ceritanya barangnya udah nyampe ya. Barangnya udah nyampe, terus kita cek nih. Oh ya, di sini saya melakukan kesalahan di video ini. Jadi, setelah kita melakukan quotation dan vendornya udah oke dengan barangnya, kita langsung confirm order. Nah, ini fast forward ceritanya barangnya udah nyampe nih di inventory. Oke, di bagian inventory, barangnya sudah nyampe hari ini. Terus habis itu, kita langsung aja ngecek nih, verifikasi, benar nggak demand yang kita minta dan quantity yang datang. Setelah itu kita validate. Setelah kita validate, akan ada statusnya di bagian kanan, itu done. Terus kemudian kita ke bagian purchasing. Orang purchasing akan melakukan penandaan kalau barangnya udah nyampe, receive, sudah diterima. Karena kan udah tektokan sama bagian inventory kan. Nah, purchasing pun juga udah tektokan. Udah, setelah inventory dan purchasing udah tektokan, langsung masuk ke list dari si purchasing untuk melakukan bill. Kalian tinggal create bill aja. Setelah create bill, kalian bisa send si bill ini ke bagian invoicing, di bagiannya Pak Jeff Bezos. Nah, ntar Pak Jeff Bezos akan menemukan ada uang yang harus dikeluarkan untuk pembelian dari vendor PT Solusi Hijau. Sudah, setelah itu langsung aja pilih bill date-nya, tanggalnya, tanggal 13. Setelah itu, kita melakukan confirm dan melakukan, udah di-confirm ya. Setelah udah di-confirm, langsung dibayar. Setelah dibayar, langsung muncul di bagian quotation itu, kalau bagian invoice itu kalau sudah paid. Kali ini juga akan muncul di bagian purchasing. Akan muncul juga. Kalau di bagian inventory nggak muncul ya, karena dia nggak berkesinambungan tentang pembayaran. Jadi tanda paid itu diudu hanya muncul di bagian purchasing dan bagian accounting. Ya, nih kalian bisa lihat di bagian purchasing juga ada tanda paid-nya. Gitu. Jadi di bagian warehouse-nya sudah diterima, yang penting demand dan quantity-nya sama, bagian purchasing udah paid, dan bagian di accounting juga sudah paid. Nah, dengan hal ini semudah itu kalian bisa melakukan skema um, pemesanan sampai pembayaran di UDU. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Untuk kalian yang masih ada pertanyaan atau pengen detail dari tutorial saya, bisa langsung komen aja di bawah. Terima kasih.